Bagaimana pemburu asing menghasilkan uang? Bawa saja senjatanya ke tegalan untuk mendapatkan banyak uang. Minggu lalu, Jack tidak punya uang untuk makan dan berburu kambing salju di pegunungan, bertukar makanan selama sebulan. Kali ini dia naik kano ke Pulau Kodiak di Alaska untuk mendapatkan uang untuk dibelanjakan. Sasarannya kali ini adalah rubah perak. Meski dagingnya tidak enak, rubah perak dikenal sebagai emas bergerak. Jack berjalan di sepanjang pantai mencari target yang cocok. Melihat sebentar, burung air menarik perhatiannya. Termasuk mallard, walet juga banyak. Jack pasti tidak melewatkan pesta yang dibawa ke pintu ini. Tapi Alaska memiliki peraturan berburu yang ketat. Itu bukan untuk berlayar kapal mengejar bebek. Jadi dia mengemudikan kano ke pantai seberang. Berjalan mendekat, memanfaatkan bendungan diam-diam dekat di belakang bebek. Bebek mengepakkan sayapnya untuk terbang, Jack memberikan tembakan. Baiklah, pukul 1. Seekor burung tidak jauh dari sana sayangnya jatuh ke air, mungkin sayapnya terkena peluru. Meski seperti bayi kambing yang menunggu untuk disembelih, Jack tetap cepat memanen rampasannya. Karena elang di langit dan anjing laut di air akan merampas mangsamu. Jack mengemudikan sampan ke mangsanya, membidiknya dengan pistol. Ini adalah burung layang-layang besar, juga dikenal secara lokal sebagai Raja Angsa. Jumlahnya sangat sedikit, dan dagingnya tidak banyak. Tapi Jack mengatakan daging angsa raja sangat lezat. Angsa ini akan menjadi makananmu selama 2 hari. Setelah memanen mangsanya, Jack mengarahkan kano ke darat. Sekarang targetnya adalah rubah perak. Rubah perak di sini suka menyusuri pantai saat air surut untuk mencari makanan laut di pantai. Jadi Jack mencari di sepanjang pantai. Sambil berjalan, dia mengamati dengan teleskop. Setengah jam kemudian, seekor rubah perak jatuh ke pandangan Jack. Selain itu, semakin dekat dengan Jack, rubah perak ini sangat waspada. Setelah melihat Jack dari jauh, satu orang dan satu binatang saling memandang. Jack tanpa ampun mengeluarkan senapan dan membidiknya. Sayangnya, melepaskan 2 tembakan berturut-turut masih belum mengenai. Penembaknya terlalu cepat tapi tidak berbahaya. Rubah perak masih sehat. Ia melompati bukit dan lari dari tempat ini. Tapi Jack tetap tidak menyerah. Dia berdiri dan mencari target berikutnya. Beberapa jam kemudian, ada jejak kaki rubah perak di tanah. Jack menilai jejak kaki itu sangat baru, mungkin baru saja lewat. Jadi dia berjalan di sepanjang rel, akhirnya mencari di daerah berumput. Selanjutnya akan memikat rubah untuk muncul. Agar tidak terdeteksi lagi, Jack memotong beberapa cabang dari pohon terdekat dan menumpuknya di atas satu sama lain. Cabang ini adalah kamuflase Jack. Kemudian dia diam-diam bersembunyi di balik tumpukan dahan pohon, mengeluarkan senjata rahasia. Seruling ini bisa mengeluarkan suara kelinci sekarat. Ini adalah daya tarik yang fatal bagi rubah salju yang kekurangan makanan sepanjang tahun. Begitu mereka mendengarnya, mereka akan bersemangat untuk memeriksa situasinya. Tak lama kemudian, seekor rubah perak muncul di kejauhan. Ada yang datang, ada di rerumputan jauh. Rubah perak ini tidak merasakan bahaya apapun, berlari ke arah Jack. Jack mencoba yang terbaik untuk memainkan seruling. Kali ini dia menunggu rubah perak cukup dekat sebelum dia mengangkat senjatanya untuk membidik. Setelah ditembak, rubah perak itu menghilang. Jack pergi untuk memeriksa, menemukan noda darah di tanah. Buktikan kalau rubah sudah terkena peluru, pasti akan lari tidak jauh. Mengikuti noda darah, dia menemukan rubah sekarat 100 meter jauhnya. Daging rubah perak tidak enak tapi bulunya sangat indah. Selain itu, di musim dingin, bulu rubah lebih tebal dan lebih berharga. Jack menggantungnya di dahan agar lebih mudah menyaring kulitnya. Tidak lama kemudian, bulu rubah itu tersaring. Bulu ini bernilai 3 kali lebih banyak dari bulu rubah biasa. Belum diproses dijual seharga $200. Jack dengan senang hati memasukkannya kembali ke dalam tas.
Berkeliling mudah untuk menghasilkan $200. Apakah Anda suka berburu kehidupan liar ini?